Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk fungsi sinus. Soal yang nanti akan muncul, misalnya tentukan nilai dari sin 15, sin 165. Nah, ini kita akan kerjakan seperti di pembahasan pertemuan sebelumnya, yaitu kita kerjakan dengan cara memanipulasi, mengubah angka-angka 15 menjadi operasi jumlah atau selisih dua sudut istimewa yang sudah kita kenal sebelumnya. Baik, kita lihat rumusnya. Sin alfa tambah beta. Kalau diuraikan, dia menjadi sin alfa kali cos beta tambah cos alfa kali sin beta. Sedangkan rumus untuk sin alfa min beta adalah sin alfa kali cos beta dikurangi cos alfa kali sin beta. Lihat ya, untuk fungsi sinus, kalau soalnya tambah, diurai tetap tambah. Kalau soalnya kurang, maka diurai pun tetap kurang. Yuk, kita coba dengan contohnya. Contoh yang pertama. Uraikan bentuk dari sin P tambah 17 derajat. Kita jawab, kita ingat-ingat dulu, tadi rumusnya adalah kalau sin di sininya jumlah, maka sin alfa tambah beta. Itu rumusnya ya. Sama dengan sin alfa kali cos beta tambah cos alfa kali sin beta. Berarti alfanya di sini P ya, lalu betanya adalah 17 derajat. Yuk kita urai, maka sin P tambah 17 derajat adalah jadinya sin P dikali cos 17 ditambah cos P dikali sin 17. Karena kita belum tahu berapa nilai cos 17 dan sin 17, maka ini sudah selesai sampai di sini saja. Kita lanjut, soal yang kedua. Uraikan dan sederhanakan bentuk dari sin alfa min 30 derajat. Oke, di sini soalnya minus ya, berarti kita pakai rumus yang sin alfa min beta sama dengan sin alfa kali cos beta min cos alfa kali sin beta. Kita hitung soal kita alfa min 30 derajat ya. Berarti alfanya tetap alfa, betanya kita ganti dengan 30 derajat. Yuk, kita ubah. Ini jadi sin alfa dikali cos 30 derajat dikurangi cos alfa dikali sin 30 derajat. Masih ingat ya, sudut istimewa ini nilainya. Berarti yang di ruas kanan ini cos 30, lihat cos ya, 30 itu setengah akar 3. Dan kalian sudah harus hafal ya tabel ini. Berarti ini kita urai jadi sin alfa dikali setengah akar 3 min cos alfa kali sin 30 itu setengah. Tulisan ini kalau ada angka dengan trigonometri, sin atau cos, maka angka didahulukan di depan. Maka kita tulis jadi setengah akar 3 sin alfa, ini sin ya maksudnya, lalu dikurangi setengah cos alfa. Oke, kita coba dengan soal yang berikutnya. Tentukan bentuk sederhana dari sin 27 derajat dikali cos 33 derajat ditambah cos 27 derajat dikali sin 33 derajat. Bagaimana menjawabnya? Lihat, ini adalah perkalian sin dengan cos ditambah cos dengan sin. Berarti kita ingat rumus apa? Ya, betul. Kita kalau punya penguraian sin alfa kali cos beta tambah cos alfa kali sin beta, maka kita ubah jadi sin alfa tambah beta gitu ya. Sehingga yang tadinya sin 27 kali cos 33 ditambah cos 27 kali sin 33, kita urai alfanya yang mana? 27 gitu ya. Sudut yang di depan, yang duluan. Lalu betanya ya sudut yang belakangan, yaitu 33. Tinggal dijumlahkan jadi sin 27 tambah 33, yaitu sama dengan sin 60 derajat. Dan nilai sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Demikian. Oke, kita coba contoh berikutnya. Contoh 2. Tentukan nilai dari sin 15 derajat. Kita ingat-ingat ya. Sin 15 derajat bisa kita ubah pakai rumus sin alfa tambah beta, bisa juga dengan sin alfa min beta ya. Oke, sin 15 derajat. Kita munculkan dulu sudut istimewa. Oke, masih ingat ya di pembahasan cos. Silahkan kalian buka video sebelumnya apabila masih belum menguasai. 15 derajat, sudut istimewa hubungannya apa? Maka 15 derajat bisa kita manipulasi dari pengurangan. Misalnya, sudut istimewanya adalah 45 dikurangi 30. Atau gitu ya, 15 itu bisa saja dari 60 dikurangi 45. Ini kan juga angka-angka yang istimewa. Kita coba dulu yang pertama. Kalau 15 derajat kita ubah jadi sin 45 min 30 derajat, maka mengurainya jadi. Oke, lihat ini sin min ya. Ini harusnya min. Berarti di sini min juga gitu ya. Maka ini akan sama dengan sin 45 kali cos 30 min cos 45 kali sin 30. Hasilnya sin 45. Masih ingat ya tabel yang sebelumnya? Sin 45 adalah setengah akar 2. Cos 30 setengah akar 3 dikurangi cos 45 itu setengah akar 2. Sin 30 itu setengah. Kita hitung hasilnya, setengah kali setengah jadi seperempat, lalu akar 2 kali akar 3 jadi akar 6. Dikurangi setengah dikalikan dengan setengah jadi seperempat, lalu akar 2.
Nah, ini adalah versi jawaban yang pertama. Ada versi jawaban yang lain? Ada, gitu ya. Jadi kadang-kadang jawaban kita bukan ini, tapi yang lain. Yaitu, lihat, di sini ada angka seperempat ya. Di sebelum tanda kurang, ada angka seperempat, ini pun ada, keluarkan saja seperempatnya. Jadi dalam kurung kita tulis, dari sini seperempatnya udah ketulis, tinggal akar 6. Ini juga seperempatnya udah ketulis, berarti ada min akar 2 yang belum tertulis. Kita tulis seperti ini. Nah, ini adalah jawaban versi yang kedua. Ada lagi versi lain? Ada, ya. Ingat ya. Seperempat udah kita keluarin ya. Lalu dari akar 6 akar 2 itu berasal dari sini kan ya. Lihat ada akar 2 sama akar 2 nih yang sama di sebelum tanda kurang. Ya udah keluarin aja akar 2-nya. Sehingga sisanya apa? Ini kurung ya, maaf. Ini jadinya nah, seperti ini ya. Seperempat akar 2 dikali akar 3 min 1. Oke, kurungnya sebelah sini. Oke, itu adalah hasil jawaban yang versi ketiganya. Kita coba dengan cara kedua. Cara kedua kalau sudutnya adalah 60 min 45. Jawabannya apakah akan sama? Kita cek. Sin 15 kita ubah jadi sin 60 derajat min 45 derajat. Maka diurai menjadi, ingat ya, kalau ini kurang, di sini juga kurang. Jadi sin cos min cos sin. Oke, sin 60 kali cos 45 dikurang cos 60 kali sin 45. Sin 60 nilainya setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2. Kita kalikan. Ingat, angka kali angka, akar dengan akar yang dikalikan. Jadinya seperempat akar 6, lalu yang setelah tanda min ini jadi seperempat akar 2. Ini adalah jawaban versi pertama. Versi keduanya seperti ini ya. Keluarkan seperempatnya, tinggal akar 6 min akar 2 di dalam kurung. Versi berikutnya, seperempat udah ketulis nih. Seperempat dari mana? Ini sama itu. Lalu apalagi yang harus kita tulis? Ini. Akar 2 ini ya, kita tuliskan. Akar 2. Akar 6 itu kan tadi akar 2 dikali akar 3. Maka akar 2-nya kita keluarkan. Jadi seperempat akar 2 dikali akar 3 min 1. Itulah nilai dari sin 15 derajat. Yuk kita coba contoh yang berikutnya, supaya kalian lebih paham. Berapa nilai dari sin 165? Silahkan kalian lacak dulu. 165 itu bisa kita peroleh dari penjumlahan atau pengurangan sudut istimewa berapa aja. Silahkan diingat-ingat. Ya, baik. Kita coba ya. Sin 165, kita munculkan dulu sudut istimewa yang bisa dijumlah atau dikurang jadi 165. Misalnya, 120 ditambah 45, seperti ini ya. Dan kalian mungkin punya versi jawaban yang lain, silahkan saja. Yuk kita urai. Kalau sin 165 itu diubah jadi sin 120 tambah 45, maka kita urai jadi sin tambah, ingat rumusnya sin cos tambah cos sin, oke? Berarti ini akan sama dengan sin 120 kali cos 45 ditambah cos 120 kali sin 45. Di sini ada nilai sin 120. Ingat ya, 120 itu sudut istimewa. Mungkin kalian ada yang sudah hafal nilainya berapa. Kalau belum, yuk kita lihat bantuannya ini. Ini adalah jari kiri kalian ya, tangan kiri kalian. Ini ibu jari, ini kelingking ya. Kalau kita mau mencari nilai sin, ingat ya, di ibu jari simpan angka 0. Di jari telunjuk simpan angka setengah, di jari tengah setengah akar 2, di jari manis simpan setengah akar 3, di jari kelingking simpan angka 1. Lalu kalau kita bicara sin, maka sudutnya bergerak dari ibu jari ke arah kelingking. Oke, sudutnya mulai dari 0 derajat ya, sudut istimewa. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Itu kalau kita bicara sin. Kalau cos nanti kebalikannya. Dibacanya, disimpannya, 0 derajat itu malah dari kelingking, bergerak ke arah ibu jari, seperti ini. Oke, kalau kita mau pakai tangan saja seperti ini untuk mencari nilai sin yang ada di kuadran 2, 3 atau 4. Gimana caranya? Masih ingat waktu di kelas 10 ya, pernah kita bahas. Oke, kita bicara sin dulu ya. Tadi 0 ada di ibu jari, lalu 90 derajat adanya di kelingking. Ketika kita mau masuk ke kuadran 2, maka kalian tinggal menambahkan angka gitu ya. Balik lagi ke jari manis, tambahkan 30 derajat, jadi disinilah posisi 120 derajat. Lalu lihat, pokoknya kalau jari tengah itu angkanya 555, berarti ini tambahin 15 ya. Kesini nambah 15. Oke, 120 tambah 15 jadi 135 derajat. Kesini nambah 15 lagi jadi 150 derajat. Ke jempol, ke ibu jari nambahnya 30 derajat, jadi 180 derajat. Intinya kalau di ujung gitu ya, itu nambahnya 30 derajat. Tapi kalau kita mau ke tengah gitu, menuju tengah atau setelah dari tengah nambahnya 15 derajat. Maka disinilah letak 120 derajat untuk sinus, oke? Maka nanti nilai sin berapa? Sin 120 derajat ini gitu, setengah akar 3.
Kalau kalian nanti ditanya, kalau sin 150 berarti ini posisinya ya, berarti dia hasilnya adalah setengah. Terus gimana Bu untuk kuadran yang lain? Sama, kalau tadi kita bergerak 0 ke 90 dari ibu jari ke kelingking, ketika memasuki kuadran 2 balikan kembali gitu ya, sudutnya ke jari manis lagi. Nah ini kalau kita sudah berakhir di angka 180 derajat di ibu jari, mau cari kuadran lain, kuadran 3, maka ya tambahin lagi aja 180 derajat, geser lagi, balikin. Tambah berapa ke sini? Tambah 30, jadi 210 derajat. Maka sin 210 adalah setengah. Lalu ke tengah, ingat ya, kalau ke tengah hubungannya sama tengah aja, dekat-dekat dengan tengah, tambahnya 15. Berarti sin 225 derajat itu setengah akar 2 posisinya. Lalu kalau ke sini, tambah 15 lagi, jadi 240 derajat, maka nilai sin 240 adalah ini, setengah akar 3. Lalu kalau ke kelingking, berarti nambahnya 30 ya, jadi 270 derajat. Jadi hasilnya adalah 1. Sama halnya untuk kuadran 4, balikin lagi, jadi 300 derajat sebelah sini, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat nih di ibu jari lagi. Oke, jadi berapa nilai sin 120? Ya, kita lacak. Sin 120 adanya di jari manis, yaitu setengah akar 3. Lalu kalau cos 45 kita sudah hafal, setengah akar 2. Nah, cos 120. Ini nggak bisa pakai tangan yang ini ya, karena ini untuk sin. Kalau gerak dari ibu jari ke kelingking untuk sin. Untuk cos, ini. Untuk cos, angkanya yang di atas tetap ya, sudutnya aja yang beda. Di kelingking lah posisi 0 derajatnya. Kalau tadi sin, posisi 0 derajatnya di jempol, di ibu jari. Sekarang cos, posisi 0 derajatnya di jari kelingking. Oke, berarti kalau kita mau cari cos 120, tadi ini 0, 30, 45, 60, 90 derajat di ibu jari, maka balikin lagi gitu ya. Kesini nambah berapa? Ya, nambah 30. Jadi 120 derajat itu adanya di sini. Jadi cos 120 derajat adalah setengah. Oke, dan untuk sudut-sudut istimewa lainnya, lihat tuh. Oke, ke tengah tadi nambahnya 15 derajat ya. Ke sini ke kelingking ke ujung-ujung nambahnya 30 derajat. Lalu kuadran 3-nya lihat tuh, tambah 30 jadi 210. Di sini tambah 15 jadi 225, 240, 270. Kuadran 4-nya geser lagi kan? Balikin lagi tambah 30 jadi 300. 315, 330 dan 360. Nah, nilainya tinggal dibaca di atas. Seperti itu. Jadi cos 120 berapa? Ini ya, 120 adalah setengah. Tapi lihat, kuadran berapa 120 derajat itu? Kuadran 2. Nah, yang positif kan hanya sin. Jadi cosnya negatif setengah. Baik ya, kita lanjut. Sin 45-nya. Sin 45 adalah setengah akar 2. Yuk kita hitung. Setengah dengan setengah jadi seperempat, akar 3 dengan akar 2 jadi akar 6. Lalu min setengah kali setengah jadinya min seperempat akar 2. Dan bisa kita urai dengan versi jawaban yang lain. Seperempat akar 6, seperempat akar 2-nya, seperempatnya keluarin, tinggal akar 6 min akar 2. Dan akar 6 itu kan tadi berasal dari akar 2 kali akar 3 ya. Maka ini bisa kita ubah lagi jadi jawaban versi lain, yaitu akar 2-nya keluarkan, jadinya seperempat akar 2 dikali akar 3 min 1. Karena akar 2 sudah keluar ya, jadi tinggal 1 yang belum ketulisnya. Begitu cara menghitung nilai sin, operasi jumlah dan operasi pengurangan dua sudut. Baik, kalian coba soal latihan ini, ada 4 soal. Silahkan kalian coba, kalau masih belum paham, diulangi kembali video tadi dari awal. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.